Why don't you vanquish it, huh, Bill? Wait! Over life and death. In its most devious ways. Di balik wujudnya yang kecil dan polos, tersembunyi sebuah kutukan yang sangat mengerikan. The Monkey menceritakan tentang sebuah mainan monyet tua dengan mata kosong dan senyum yang menyeramkan. Dan setiap kali ia menabuh drumnya, monyet ini akan mendatangkan malapetaka kepada siapapun yang memilikinya. Penasaran seperti apa kisah kelam yang dibawa oleh mainan monyet ini? Tanpa berlama-lama kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan kedatangan seorang kapten kapal bernama Adam. Di tangannya, Adam membawa sebuah mainan monyet antik kecil yang tampak usang, namun memancarkan aura mengerikan. Setibanya di toko, sang pemilik pun bertanya tentang tujuan Adam datang malam itu. Adam menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan untuk menghancurkan mainan tersebut. Adam pun memperingati jika mainan ini tidak segera dimusnahkan, sesuatu yang mengerikan akan terjadi setiap kali monyet itu menabuh drumnya. Namun sang pemilik toko hanya menanggapinya dengan tawa kecil, mengira Adam sedang bercanda. Ia tidak menyadari bahwa permintaan Adam bukanlah lelucon, melainkan permohonan terakhir sebelum bencana terjadi kepadanya. Fuck to hell. Setelah mainan itu menabuh drumnya, suasana mendadak berubah menjadi mencekam. Adam yang semakin panik, merasa tidak ada cara lain untuk menghentikan kutukan ini. Kemudian matanya menangkap sebuah pelontar api yang tergantung di sudut toko. Dan film The Monkey 2025 pun baru saja dimulai. Singkat cerita, film pun beralih kepada dua anak Adam yang bernama Theo dan juga Bill yang sedang memeriksa gudang peninggalan ayah mereka. Di tengah pengecekan, Theo dikejutkan oleh sebuah wadah tua bertuliskan mainan. Tanpa diduga, mainan monyet itu pun kembali utuh dan tersimpan rapi di dalam sebuah kotak. Bill yang ngerasa penasaran mencoba memainkannya. Merasa ada yang tidak beres, Bill segera mengajak adiknya untuk pergi dari gudang itu. Kemudian sang ibu meminta pengasuh bernama Annie untuk membawa kedua putranya makan malam di restoran Jepang. Dalam perjalanan menuju mobilnya, Theo mendadak terkejut saat melihat mainan monyet itu sudah berada di dalam mobil miliknya. Meski sempat merasa tidak nyaman, Theo mencoba untuk mengabaikannya. Saat tiba di restoran Jepang, mereka terpesona melihat atraksi dari Master Chef yang ada di restoran itu. Namun, tanpa alasan jelas, Theo merasa ada sesuatu yang mengerikan pada mainan terkutuk itu. Dan inilah yang terjadi. Setelah upacara pemakaman itu berakhir, sang ibu menatap kosong ke arah kedua putranya, mengatakan bahwa apa yang menimpa Annie adalah sesuatu yang tak bisa mereka hindari dan sudah menjadi takdirnya. Everything is an accident. Or nothing is an accident. Either way, same thing. Keesokan harinya, Theo yang selalu menjadi sasaran bully kembali mengalami nasib buruk di sekolahnya. Di tengah keramaian, para pembuli itu meminta Theo untuk melepaskan celananya. Di tengah rasa kesal setelah dibully oleh geng di sekolahnya, Theo kembali ke kamar dengan perasaan kacau. Namun, ia dibuat semakin heran
saat melihat mainan monyet itu tiba-tiba sudah terpajang rapi di dalam kamarnya. Hingga pada malam harinya, Theo yang masih gelisah mulai merasa bahwa mainan monyet itu mungkin ada hubungannya dengan kematian pengasuh mereka. Kemudian Bill datang dan berkata bahwa Theo harus mempersiapkan mentalnya karena teman-temannya telah menyiapkan sebuah kejutan untuknya. Ternyata, Bill pun ikut ambil bagian dalam aksi bully terhadap Theo. Dengan dipenuhi amarah dan kekecewaan, Theo kembali ke kamarnya. Dengan rasa kesal, ia pun menghampiri mainan monyet itu dan mengungkapkan, "Kalau kau memang punya kekuatan gelap, aku ingin kakakku mati sekarang juga." Niatnya ingin melenyapkan Bill, namun yang terjadi justru di luar dugaannya. Mainan monyet itu malah menewaskan sang ibu dengan membuat pembuluh darahnya pecah secara tiba-tiba. Saat itulah Theo menyadari bahwa mainan terkutuk itu tidak bisa diperintahkan. Hingga pada malam harinya, Theo yang merasa bersalah atas kematian ibunya berniat menghancurkan mainan monyet terkutuk itu. Namun, saat ia memukulnya, Theo terkejut dari dalam mainan itu mengalir darah berwarna hitam yang keluar pada monyet itu. Singkat waktu, Theo dan Bill akhirnya dalam perjalanan menuju kediaman rumah pamannya. Sesampainya di sana, bibinya pun menyambut mereka dengan ramah, mengingat untuk tidak usah malu-malu ketika tinggal di dalam rumah mereka. Beberapa saat kemudian, Bill yang kesulitan tidur memilih untuk mengisi waktu dengan menonton TV di sana. Namun, di saat itu pula, Bill merasakan ada sesuatu yang aneh pada rumah ini. Theo pun terkejut saat melihat mainan monyet itu kembali muncul dengan keadaan utuh di hadapannya. Padahal, ia yakin sudah menghancurkan mainan itu dan membuangnya ke tempat sampah. Theo menjelaskan kepada Bill, jika mainan ini bisa menghabisi siapa saja. Bill yang awalnya tak percaya, mulai merasa penasaran dengan perkataan dari Theo. Kemudian, Bill berniat untuk membuktikan perkataan Theo dan melihat sendiri apa yang akan terjadi pada mainan terkutuk itu. Akibat perbuatan Bill yang nekat memainkan mainan monyet itu, pamannya pun menjadi korban dari gerombolan kuda liar yang mendekat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. I overheard the Undertaker say that when they dumped the body out, it looked like someone had drop-kicked a cherry pie. Setelah banyaknya korban yang jatuh akibat mainan monyet terkutuk itu, Theo dan Bill akhirnya memutuskan untuk menghentikan semuanya dan memutuskan untuk membuangnya di sumur tua yang terletak di pinggir hutan. Make it go the fuck away. 25 tahun kemudian, Bibi Ida yang kini sudah menua, tengah terlelap tidur di kamarnya. Tiba-tiba, ia terbangun karena mendengar suara aneh. Dengan rasa penasaran, ia pun membawa sebuah pistol untuk mengeceknya. Di tengah rasa perih akibat terkena kail pancing milik suaminya, kini Ida yang berusaha mengobati luka di wajahnya, tiba-tiba mencium bau gas yang berasal dari dalam dapurnya. Ida yang terbakar wajahnya pun harus tewas tercolok papan yang berada di halaman rumahnya. Sementara itu, Theo yang kini telah beranjak dewasa, bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Di sela-sela kesibukannya, ia bercerita bahwa sudah bertahun-tahun lamanya ia berpisah dari Ida dan Bill, yang masing-masing dari mereka sudah menempuh jalan hidup sendiri untuk memulai kehidupan baru. Tak lama kemudian, seorang pria gondrong bernama Ricky tertarik mengikuti pelelangan yang digelar di rumah kosong bekas peninggalan Ida karena tak ada ahli waris. Seluruh barang itu dilelang untuk disumbangkan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Mainan monyet yang dulunya dibuang ke sumur tua, entah bagaimana bisa muncul kembali. Ricky yang melihat mainan itu memutuskan untuk membawanya.